cewek itu jangan cari orang yang dompetnya tebel atau apa segala macam. No. Kenapa? Karena belum tentu loh orang yang dompetnya tebel karakternya juga bagus gitu kan. Halo, kembali lagi dengan Table of Content, masih di sesi yang sama, Before 30 Discipleship. Oke, Gosep dan Cela nih, gimana sebagai wanita itu mau mendapatkan pasangan pria yang sesuai, maksudnya yang karakteristiknya oke dan sebagainya. Terus ya, Ko dan C, kalau misal kita ketemu nih sama orang yang satu frekuensi, terus obrolannya enak, tapi dia itu bukan pelayan Tuhan, jadi jemaat biasa. Sedangkan kita tuh posisinya leader. Nah itu menurut Cece dan Koko gimana? Ya, pertanyaan nih berarti ya. Jawab yang pertama dulu ya. Kalau kriteria cowok ya, kriteria cowok kalau untuk pas dijadikan suami, kalau dari versi Cece itu adalah tanggung jawab, harus punya karakter tanggung jawab. Kenapa? Karena kalau dia tidak tanggung jawab gimana? Nanti kan untuk ada kita sama anak-anak gitu. Jadi harus tanggung jawab. Lalu dia harus dewasa, itu harus juga. Dia itu juga bekerja pastinya, ya harus orang yang bekerja. Namanya orang tanggung jawab, dia juga pasti akan kerja. Nah, kalau apakah orang itu perlu kaya atau hidupnya mapan, atau harus punya rumah atau harus punya mobil atau segala macam. Nah, kalau dia punya rumah segala macam enak juga karena semuanya sudah tersedia gitu ya. Dan tak rasa dia itu well prepare berarti kalau dia sampai berani melamar kita untuk menjadi istrinya, dan apalagi dia sudah punya rumah segala macam, berarti dia tuh well prepare gitu. Jadi dia sudah mempersiapkan dengan baik. Tapi dari segi kita tuh cewek itu jangan cari orang yang dompetnya tebel atau apa segala macam. No. Kenapa? Karena belum tentu loh orang yang dompetnya tebel karakternya juga bagus gitu kan. Jadi lebih kepada karakter menurut Cece. Ada orang yang uangnya banyak tapi tidak bisa kerja gitu. Ternyata yang uangnya banyak dari orang tuanya, bukan dari dia gitu kan. Karena hidup ini kadang bisa naik turun gitu kan. Roda seperti roda, kadang di atas kadang di bawah. Ada masanya kita tidak selalu kaya gitu kan. Nah, ada masanya mungkin ada masalah atau kita ada di bawah. Yang paling penting orang itu bisa kerja enggak gitu. Bukan seberapa tebel dompetnya, tapi orang itu bisa kerja enggak gitu. Lalu orangnya tanggung jawab enggak gitu. Lalu karakternya bagaimana? Itu karakter itu penting ya. Karena kadang kan kalau penampilan bisa dipermak, ya kan. Kalau penampilan bisa di-upgrade, tapi kalau karakter, nah itu perlu waktu. Bisa bayangkan misalnya kamu menikah tuh sama cowok yang kira-kira cowok itu umur 28 tahun. Dari 0 sampai 28 tahun dia karakternya udah kayak gitu. Lalu menikah sama kamu, harapannya kamu mau dia berubah. Ya kan nggak bisa langsung 100% begitu gitu. Perlu takes time. Makanya sebelum menikah, lihat dulu karakternya bener-bener. Sudah pernah disinggung sama Kosem, buka mata lebar-lebar, harus itu. Ini karakternya baik enggak, bagus enggak gitu. Jadi karakter itu menurut Cece perlu ya, bukan karisma, bukan juga penampilan. Itu. Tapi ada orang yang kadang tuh ngomong gini, Cek, oh aku akan berubah demi kamu. Nah itu dipercaya atau enggak? Bisa dipercaya atau enggak? Iya. Nah, itu level perubahan yang kayak apa dulu? Kalau dia orangnya, misalnya gini ya, dia itu orangnya temperamen ya. Jadi kalau ada sesuatu tuh bukan lagi 0 ke 1 atau ke 2, tapi dari 0 langsung ke 10. Aku mau berubah buat kamu. Kalau Cece boleh bilang ini yang ekstrim atau enggak ya? Enggak segitunya juga gitu. Maksudnya itu enggak semudah itu juga. Perlu ditinggalkan atau enggak? Tinggalin aja. Karena apa? Karena kalau dari 0 sampai 10 langsung, dan kamu lihat case-nya apa gitu. Nah kalau memang juga karena salahmu ya berubahlah gitu, kamu sama-sama berubah. Tapi kalau kan ada ya orang kadang kayak gitu ya, temperamen gitu ya, tinggalin aja. Karena dia tidak bisa menguasai dirinya, bagaimana dia tidak bisa menjaga dirinya, bagaimana dia bisa menjaga saya gitu kan, bagaimana dia bisa menjaga anak-anaknya nanti gitu. Jadi kayak gitu sih, agak ekstrim sih, tapi menurut Cece tidak apa-apa sebelum menikah, daripada nanti menikah kamu menyesal. No turning back dalam pernikahan gitu. Nah kalau kamu adalah orang yang kayak gitu ya
sekarang ini berubahlah supaya nanti itu tidak jadi bumerang buat dirimu sendiri. Seperti itu. Ini kayaknya masih pertanyaan pertama, belum dijawab pertanyaan kedua, sudah ada pertanyaan berikutnya. Yang kedua ini tadi apa tadi pertanyaannya? Yang kedua itu kalau orang itu kita suka sama seseorang, tapi orang itu mungkin di bawah level kita gitu. Kita pemimpin ini mungkin jemaat gitu ya. Tak rasa juga nggak ada salahnya. Ya, tapi yang penting tadi itu kita tahu memposisikan diri. Ada di table of content yang tempo hari kita sempat bilang jangan sampai kita pemimpin kalau ini posisi cowok atau cewek gitu ya, tiba-tiba kita pakai nama Tuhan. Oh Tuhan berbicara, kamu adalah calonku, itu nggak boleh. Ya nggak bisa kita begitu. Itu tetap kehendak, itu adalah pilihan kita. Jadi lah kita ya boleh aja kalau kita memang enak ngobrolnya nyambung gitu ya. Ya nggak apa-apa kita berjalan itu segala macam sambil kita juga pasti tanya ke pemimpin kita kan. Kita minta pertimbangan gimana kalau ini segala macam. Biar pemimpin kita nanti yang bisa menjagai atau bisa menolong kita bahkan untuk menjembatani supaya kita mungkin memang oh ya ini memang cocok ini ada chemistry-nya segala macam. Jadi akan dikonekkan seperti itu. Jadi itu sih. Kalau katanya Kosem ya enggak ada masalah juga. Ya itu oke. Tapi kalau mau yang paling ideal nih, ngomong paling ideal ya, paling perfect ya. Kalau boleh Cici bilang kalau cewek cari yang lebih rohani cowoknya. Why? Karena cowok itu imam dalam rumah tangga nanti kan, maksudnya itu dia itu jadi kepala. Nah kalau kerohanian kita yang perempuan lebih tinggi daripada yang pria, nanti kita yang nuntun dia dalam pernikahan. Padahal kan kalau dalam pernikahan ya kita yang dituntun sebagai perempuan, ini prianya gitu. Itu kalau yang paling ideal ya, yang paling perfect ya, itu kalau Cici boleh bilang seperti itu. Karena idealnya tuh itu kalau menurut Cici. Yang pria ini karena dia jadi kepala. Dia kan jadi payung juga nanti dalam rumah tangga. Nah kalau bayangkan kalau misalnya kita perempuan rajin berdoa ini segala macam. Nah ini yang cowok enggak pernah doa gitu kan. Diajak ke gereja kayak karena jatuh cinta mau nemani kita. Tapi kalau enggak wah kayaknya udah di kemudian harinya susah di kita gitu. Itu. Jadi Cici dan Koko ideal jadi. Loh karena itu salah satu list Cece ketika sebelum Cece pilih Kosem. Oh di list juga ya Cece? Iya. Nggak cuma ngomong di list gitu. Iya Bukan cuma kan yang suka banyak. Kosem itu bukan cuma di checklist di hari itu, tapi dibandingkan juga dengan seseorang. Tapi akhirnya itu tadi. Selalu orang itu Tokoh menang di belakang. Iya. Oke kok, aku juga mau nanya ini kok. Nah kan di episode sebelumnya kok saya pernah bilang kalau pacaran cuma sekali sama Celani langsung menuju ke jenjang yang berikutnya. Nah ada nggak kok tips buat gimana caranya kita tuh one love till the end gitu? Cara mempertahankannya gimana sama kriteria ceweknya dari Kosem sendiri itu kayak gimana? Ya, yang pasti gini, yang pertama-tama pasti kita, makanya kalau Kosem sih punya prinsip, carilah teman sebanyak-banyaknya. Kita harus berteman sebanyak-banyaknya, sahabat sebanyak-banyaknya, sambil melihat mana yang paling enggak kan dari situ kan kita bisa screening kan. Kita kan lihat, oh mana yang kayaknya sama aku nih gimana. Terus apakah kita bisa naik ke jenjang berikutnya segala macam. Nah, sebetulnya gini, itu poin pertama. Poin kedua ada orang yang terlalu berhati-hati, selalu dilihat semua kayak nggak cocok segala macam. Nah, kabar baiknya nggak ada yang pernah cocok, yang cocok sama kita tuh nggak pernah ada sebetulnya. Tapi yang melengkapi kita itu pasti ada. Nah, bagaimana kita bisa melihat mereka itu bisa menjadi melengkapi kita. Itu tadi bagaimana cara pandang kita diubah, bagaimana cara kita lebih ke ngelihat. Kalau hari ini kalau ditanya ini ya, Kosem sama Celani ini pacarannya cepat. Orang tanya pacarannya berapa bulan? Bukan berapa tahun, berapa bulan? 3 bulan. Dari 3 bulan sudah lamaran. Betul ya, dari diteguhkan, 4 bulan lah ya. Dari November sampai ke Maret itu kita baru lamaran itu. Dari Maret sampai ke Oktober, itu berarti dari November ke Oktober itu kita betul-betul 11 bulan aja pacaran sampai ke jenjang pernikahan ya. Tapi dari pacaran hanya 3 bulan. Celani selalu tanya, kita dulu pacaran di mana aja ya? Bingung juga menceritakannya karena waktunya nggak banyak juga. Tapi dalam perjalanannya adalah kita tambah hari tambah solid. Hubungannya tambah dekat.
Bahkan sampai kita kan suami istri, sedekatnya kita tuh bukan karena, oh kita kok merasa seperti saudara, itu keliru juga. Dekatnya kita tuh, cintanya kita tuh bertambah terus, seperti itu. Orang bertanya kok bisa gitu. Ya karena kita, ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, mau nggak mau adalah ada hal yang kita perlu ubah di hidup kita. Orang menikah tuh nanti ujungnya ya adalah win-win solution. Mana yang jelek dibuang, diganti dengan yang baru, yang kita dapatkan dari pasangan kita. Yang baik, yang kita akhirnya kita pilih. Jadi seperti itu. Jadi ya untuk melihatnya ya sebetulnya kalau ditanya gimana caranya segala macam. Kalau saya melihatnya dulu ya simpel-simpel aja. Apakah pasanganku takut akan Tuhan? Itu aja lihat. Yang kedua tak lihat bagaimana dia dengan keluarganya. Dia kalau sudah bentak-bentak orang tuanya, dia nggak bisa menghargai orang tuanya. Gimana dia bisa menghargai kita? Dengan keluarga sendiri aja dia nggak bisa menghargai. Gimana menghargai kita? Hal yang simpel-simpel yang tak lihat. Yang ketiga tak lihat apa? Karena saya kan pria. Lihat Celani dulu ya tak lihat, ya itu tadi cuma dua itu. Sambil melihat bagaimana Celani bekerja segala macam. Tak lihat ini luar biasa tanggung jawab orangnya segala macam. Baru melangkah lebih lanjut. Terus setelah melangkah lebih lanjut, langsung semuanya serba surga. Semuanya indah. Enggak. Itu kan bayangannya kita begitu. Padahal ketika kita melangkah lebih lanjut, banyak perbedaan-perbedaan yang akhirnya keluar, muncul di kita. Perbedaan pendapat itu selalu muncul. Tapi kalau kita berkata kita mau melangkah lanjut, ya artinya ya kita juga bisa menerima kan kekurangan, dan tidak cuma menerima, tapi kita juga bisa dalam perjalanan itu kita juga ya mengubah diri kita yang paling pertama-tama supaya kita bisa menjadi pasangan yang terbaik juga, seperti itu. Lalu mungkin tips sederhana ya kalau dari Cece, ketika Cece ini nih belum memutuskan untuk pacaran segala macam tuh, ya itu kan kita harus tahu tujuan pacaran tuh untuk apa, bukan untuk gonta-ganti pacar. Lalu Cece cuma mikir gini, kalau Cece cari pria itu untuk jadi suami, bukan jadi pacar gitu. Kalau pacar kan banyak, tapi maksudnya itu pacar itu ya cuma gitu. Berapa banyak? Tapi kalau jadi suami ya, jadi kalau Cece lihat cowok, siapa kira-kira yang jadi suami, nah itu langsung yang lain tuh tereliminasi, ya kan? Langsung, wah ini kayaknya kekanak-kanakan, nggak usah deh, yang ini kurang tanggung jawab. Rontok semua langsung. Iya, langsung. Jadi tinggal beberapa gitu. Nah, dari tinggal beberapa itu berarti kan karakternya sudah lebih teruji daripada yang lain gitu. Nah, lalu komitmen. Begitu komitmen, ya aku sama dia, pemimpin oke, orang tua oke, pemimpin oke, jalan. Nah, ketika jalan ada konflik segala macam, akan kembali kepada komitmen. Aku sudah pilih dia, ya sudah. Berarti jelek bagusnya dia ya aku jalanin gitu. Tapi kan dia ini sudah teruji karakternya daripada yang lain gitu. Jadi makanya kamu untuk apa pacaran harus tahu. Lalu kalau sudah milih itu jangan milih pacar tapi milih suami. Nah kalau yang laki itu milih istri gitu. Pasti langsung dicari, wah kalau ini kayaknya sukanya belanja, terus ini nanti aku tidak cocok nih menikah sama dia gitu kan, karena istriku nanti boros atau apa, itu nanti tereliminasi sendiri gitu. Nah setelah itu semua yang disebutkan Kosem tadi. Nah kalau itu bisa dijalanin, one love till the end itu pasti bisa terjadi kok. Oke, nah terus kalau misalnya nih kita nanti ketemu sama pasangan yang bisa dibilang populer gitu. Jadi kayak ya, jadi kayak Kosem kan ketemu Celani, katanya Celani kan banyak yang suka kayak gitu. Tapi yang banyak yang suka ini mereka terkesan sedikit agresif gitu loh. Jadi walaupun mereka tahu oh Celani udah punya Kosem gitu, tapi mereka tetap mendekati kayak gitu. Nah, apa sih yang harus dilakukan sama Kosem gitu kan? Contohnya kalau misalnya dibiarkan nanti kita kan jadinya makan hati sendiri, tapi kalau misalnya dilarang jadinya terkesan overprotective dan hubungannya jadi tambah gak enak gitu loh. Padahal Kosemnya nggak mau membatasi kayak gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Ini kalau sudah pacaran ya? Iya. Kalau sudah pacaran ya harus yang satu percaya, yang satu bisa dipercayai. Jangan sampai sudah pacaran, masih tebar pesona juga, masih dengarkan yang sana juga, kan juga nggak mungkin. Mungkin kita bisa cerita tentang pengalaman pribadi ya. Kayaknya nggak usah deh. Nggak usah ya. Kayaknya nggak usah. Kosem sama Celani itu waktu kita jadian, Celani kan pernah punya pacar sebetulnya, ya kan. Dan memang nggak salah sih, karena waktu pacaran kan
ada istilah sebelum janur kuning melengkung kan gitu. Ya mungkin yang sebelumnya itu kan karena pernah punya hubungan, ya pastinya kepingin kembali lagi seperti itu. Panjang itu nanti bisa episode yang lain ya, bagaimana bisa memilih segala macam. Tapi yang Kosem lihat adalah yang pertama, Kosem ya jangan jadi orang yang cemburuan yang pertama. Pas begitu ya nggak usah terlalu marah segala macam. Kadang kan kita kan juga nggak tahu. Mungkin orangnya hanya say hi atau apa segala macam. Tapi di posisi Kosem kan tadi kan jangan gampang cepat marah atau bertanya curiga atau segala macam. Kosem harus trust sama Celani. Sebaliknya juga Celani yang Kosem juga lihat, Celani bisa jadi orang yang dipercayai. Dia cerita, tadi loh tiba-tiba ini SMS segala macam. Jadi terbuka, jangan diasumsi sendiri, oh nanti pacarku pasti marah. Makanya di kitanya ada hal yang kita tahan, tapi di pasangan kita juga dia bisa memberikan kepercayaan itu yang dipercayai bahwa meskipun ini dia telepon atau dia menghubungi, tetap aku nggak tindak lanjuti segala macam. Jadi itu penting bagi kita. Sebenarnya kan segala sesuatu yang di luar kita tuh nggak bisa mempengaruhi kita. Itu kan zona luar ya. Orang mau masih senang sama kita, masih mau deketin kita, masa kita bilang nggak usah, aku loh sudah punya pacar. Ya nggak lucu juga gitu. Toh dia sudah tahu kita sudah punya pacar, tapi dia masih deketin, masa terus pokoknya aku nggak mau, kan nggak juga gitu. Itu kan pihak luar gitu loh. Itu di luar, dan sebenarnya di luar tuh nggak bisa mempengaruhi kita, asal yaitu kita harus bisa menjadi orang yang bisa dipercaya, kita juga bisa mempercayai orang lain. Tak rasa itu udah selesai. Karena kalau itu sudah selesai, mau orang lain mau berbuat apa, nggak ada masalah. Misalnya kayak Cece nggak usah tebar-tebar persona sama dia, Cece sudah punya Kosem, berarti Cece bisa menjadi orang yang dipercaya. Dari Kosem, ya nggak perlu cemburuan, dia harus percaya sama Cece, bahwa Cece nggak akan ngapa-ngapain, kira-kira kayak gitu. Dan Harus terbuka ya. ya, dan satu lagi, kalau kita sudah punya hubungan gitu ya, terus tiba-tiba ada orang masuk mau coba interupsi, kita harus tahu ini orang juga nggak benar. Sudah tahu kita ada hubungan, dia nggak bisa menghargai hubungannya orang. Jadi kita nggak perlu dengarkan orang yang juga melakukan seperti itu. Kalau dia bilang, oh aku bisa ini, nggak bisa. Kamu orang yang melakukan seperti itu, dia juga mungkin apa yang dia tabur juga akan dituai nanti suatu hari nanti. Jadi bagi orang yang dideketin, yang nggak usah terlalu didengarkan. Dan jadi seperti itu ya, nggak ada masalah. Asal yang paling penting kita kompak. Gitu. Nah, aku mau tanya nih Kosem sama Celani. Ini nimpalin sama yang tadi Shelly, hampir sama topiknya. Itu jadi seringkali ya aku dapat kayak cerita teman-temanku itu kalau pacaran itu kadang kalau mau pergi ke suatu tempat itu harus kayak laporan. Laporannya itu kayak post foto, selfie dulu dong. Ayo di mana, jujur sama siapa aja. Terus sama satu lagi misalkan ganti-gantian password. Kan itu sering ya sekarang pacaran, satu megang password Instagramnya si cowok, si cewek juga megang password Instagramnya si cewek. Kayak kebalik ya, kok balik ya? Cowok megang password cewek megang Instagram passwordnya si cowok. Nah, ya apa hal itu merupakan hal yang wajar gitu Mas. Untuk kan itu bisa dibilang seperti kayak menjagai tapi terlalu posesif gitu. Nah, biasanya sih kalau orang overprotective itu ada penyebab. Entah karena dia masa lalu dalam keluarga, pasti maksudnya kayak ada yang luka gitu loh. Maksudnya ada sesuatu yang insecure ya, gitu loh. Nah, iya, jadi dan itu pasti ada penyebabnya. Nah, entah pernah dilukai, entah pernah disakiti gitu, atau mungkin background keluarga membuat dia insecure, masa lalunya. Nah, kayak gitu. Seharusnya sih kalau dalam hubungan ya, nggak usah jenjang dalam pacaran ya, dalam pernikahan kita password-passwordan juga sebenarnya nggak boleh ada password-passwordan kan kayak gitu. Lalu harus trust lah satu dengan yang lain lah. Kalau kemana-mana harus selfie segala macam itu tak rasa lahir dari mana gitu kan. Kalau lahir dari karena insecure itu ya mungkin harus dia harus dibetulin dulu ya kayaknya pribadinya dia gitu. Dalam sebuah hubungan kayak gitu kan nggak enak gitu kan. Kemana-mana harus ini, kemana-mana harus itu overprotective. Biasa orang yang kayak gitu pasti ada sesuatu dalam dirinya. Jadi dia itu harus dikonselingi mungkin lah ya gitu, atau harus diarahkan lebih atau gimana. Atau lahir dari pasangannya memang nggak bisa dipercayai. Nah, bisa juga. Makanya kamu harus kasih laporan. Pernah buat kesalahan sama dia. Kamu harus kasih laporan segala macam. Tapi hubungan seperti itu juga nggak enak.
Karena hubungan percintaan itu harus dasarnya percaya. Trust itu sudah kata mutlak, percaya. Kosem sama Celani sama-sama pelayanan. Kadang-kadang kita dipisahkan oleh jarak dan waktu. Kita nggak pernah, kamu makan apa segala macam, enggak. Karena Kosem juga pada dasarnya gini, apa yang Celani nggak suka ya jangan dilakukan. Jadi ngerti ya, cinta itu kan juga mencintai apa yang dicintai oleh pasangan kita. Tapi kalau pasangan kita nggak suka dengan apa yang kita lakukan ya jangan dilakukan. Kalau kamu cinta ya jangan menyakiti kan begitu. Nah, karena Kosem tahu bahwa Celani dia nggak suka di sini dan di sini, ya Kosem nggak lakukan di situ. Jadi seperti itu. Jadi makanya perlu komunikasi segala macam. Tapi nggak, kamu lagi di mana? Instastory, kita nggak pernah. 18 tahun menikah nggak pernah kayak seperti itu. Ya, karena kita bangun dengan kepercayaan. Setiap orang bangun kepercayaan. Nggak ada rahasia di antara kita. Semua hal di hidup kita, apapun, kita berdua sama-sama tahu. Seperti itu. Dan kalau hubungan cinta didasari oleh kepercayaan, pasti lebih enak. Dibanding dengan nggak percaya, ayo kirim foto, ayo ini. Ya tadi katanya Celani benar, berarti antara dia insecure atau memang pasangannya nggak bisa dipercaya. Kalau menurut Kosem kalau sudah begitu, lebih baik jangan diteruskan. Kayak gitu. Karena pasti kita harus bangun dengan kepercayaan tadi itu. Berarti sama kayak misalkan cek chat WA atau apa itu sama ya? Iya, kepo ya. Iya. Ada sih memang orang-orang kayak gitu tuh ada juga ya, maksudnya tuh pengen ngecekin atau apa ya. Tak rasa kembali ke orangnya sih, maksudnya tuh ya itu tadi yang Cece katakan, mungkin ada sesuatu atau apa. Tapi kalau cuma ngecek atau apa ya nggak apa-apa, tidak ada masalah. Buka-buka biasa. Tidak ada masalah. Gitu. Tapi bukan didasari karena curiga atau apa. Gitu. Atau pengen tahu, kadang orang juga nggak suka di apa-apa nggak dipercaya juga nggak mau kan. Nah, makanya perlu bangun rasa aman sih di tiap-tiap pasangan seperti itu. Atau juga kadang ada orang loh, dia itu kenapa sih bukain WA-nya itu karena dia tuh punya pasangan yang enggak suka cerita, betul enggak? Agak sulit enggak? Misalnya kamu punya pasangan, apalagi cewek nih, cewek kan kalau cowoknya itu enggak suka cerita terus segala macam, dia kan pengen tahu akhirnya apa, chat atau segala macam. Nah, bangun komunikasi menurut Cece daripada harus kayak gitu tuh ya, harus ngecekin apa, bangun komunikasi aja seperti itu. Dan kalau memang ada cowok yang model kayak gitu ya, tak rasa dirubah lah ya, karena kan cewek perlu. Pernah kan ngalami kan? Pernah enggak? Kalau belum berarti belum pernah pacaran soalnya. Jadi ya kayak gitu, harus belajar berubah lah satu dengan yang lain. Komunikasi dibangun. Ya itu. Nah, Ceko, kalau tadi kan dalam sebuah hubungan harus saling percaya. Terus komunikasi dijaga sama keterbukaan. Nah, gimana kalau misalnya situasinya itu si A sama si B, misalnya cewek cowok ini kalau tengkar atau kalau ada masalah itu malah cenderung menghindar dari satu sama lain gitu loh. Jadi mereka itu nggak ada niat untuk menyelesaikan masalah. Tapi nanti tiba-tiba baik-baik sendiri gitu loh, Ceko. Nah, kalau kayak gitu lebih baik dibiarin kayak gitu nggak apa-apa atau harus diubah? Kalau harus diubah, kayak gimana caranya ngubahnya kayak gitu? Harus berubah, karena itu kan kayak bom waktu. Sekarang nggak apa-apa karena kamu masih pacaran. Tapi nanti kalau udah menikah, lalu kamu ketemu orang yang ternyata lebih baik karakternya daripada pasanganmu, kamu bisa cheating kan? Kamu bisa berubah ke lain hati. Ya harus berubah itu, karena itu ibarat ada sesuatu tapi kamu tidak selesain, ada masalah tapi kamu tidak hadepin kan gitu. Kamu cuma menghindari masalah itu. Masalah harus dihadapi, apapun itu harus dikomunikasikan gitu, dan harus sama-sama dicari solusinya, supaya ya udah, kalau kamu sudah ada masalah dan kamu selesaikan gitu, dicari solusinya. Kalau ada masalah kayak gitu, paling enggak kamu tahu harus ngapain. Tapi jangan dibiarin, dan setelah itu jalan baik-baik saja. Enggak akan ada yang baik-baik, apalagi perempuan. Kenapa? Perempuan lemarinya banyak loh. Di dalam sini nih lemarinya banyak. Jam berapa, pakai baju apa, ngomong apa, bahkan 10-20 tahun yang lalu masih ingat. Gitu, itu cewek. Dan cewek apalagi itu punya kekuatan supranatural. Apa itu? Dia bisa membuat yang kecil jadi besar. Kok bisa? Nah itu benih di dalam perut, maaf ya, itu kan enggak kelihatan benih di dalam perut, tapi 9 bulan 10 hari jadi seorang bayi.
di dalam perut. Yang tidak kelihatan sama mata bisa jadi bayi. Manusia, perempuan punya kemampuan supranatural membesar-besarkan. Iya, hari itu nggak apa-apa. Tapi nanti pasti meledak. Dan bisa jadi lebih besar. Nah, harus diselesaikan. Masalah harus dihadapi, diselesaikan. Yang penting juga kita mungkin kalau mau selesaikan ketika lagi bertengkar, nggak menyelesaikan persoalan. Kadang-kadang justru mau diselesaikan, tambah meledak segala macam. Mungkin perlu take time untuk mungkin mundur sebentar, tenangkan diri baru selesaikan. Tadi kan dikatakan tadi akhirnya kembali lagi hubungannya. Tapi meskipun kembali pada hubungan lagi, cari momen yang enak, ceritain apa yang harus dibenahi di pertengkaran tadi. Contohnya kamu mungkin tadi kenapa sih kita bertengkar ini segala macam. Tapi bilangin lain kali kalau lagi tengkar, kok pakai nada tinggi. Loh gimana bisa namanya orang marah. Nah, tapi santai ngomongnya, ceritain. Karena aku enggak pernah, mungkin dengan keluargaku, dulu aku dibentak-bentak enggak pernah. Nah, itu ceritain, itu menyelesaikan masalah juga. Soalnya kalau enggak diselesaikan masalah, nanti itu kecil-kecil jadi bukit. Dari yang enggak suka sampai akhirnya benci. Karena enggak diselesaikan, masalahnya menumpuk terus. Makanya perlu diselesaikan. Seperti itu. Kalau diselesaikan, kita ada komunikasi yang baik. Komunikasi itu apa sih? Bukan cuma saya yang berbicara, yang sana cuma mendengar dan menerima saja, enggak. Tapi dua-duanya, gantian. Mana yang waktunya bicara, satu mendengar, yang satu bicara, yang satunya juga memberi perhatian. Wah, itu pasti luar biasa nanti hubungannya. Harus dengan kepala dingin ya, Pak? Harus kepala dingin. Bukan kepala batu loh ya. Ya, harus in the right time, in the right place, in the right person. In the right time itu kadang orang menyatakan ketidaksetujuan waktunya nggak tepat. Maksudnya baik, tapi karena nggak tepat waktunya ya diterima juga nggak baik. In the right time, in the right place, tempat yang tepat. Lagi enak-enak, atau jangan di depan orang atau apa. Lagi suasana enak, ngomong masalah kan juga nggak bisa juga. Jadi ya cari timing yang itu. In the right person itu apa? Ya lihat moodnya juga. Apakah perlu ngomong? Kadang kan ada orang kan kepingin ngomong aja tanpa ngelihat kondisi dia lagi capek, lagi terbeban berat mungkin apa-apa. Jadi harus lihat juga, oh dia lagi ini, waktunya kita bisa bicara seperti itu. Nah, omong-ngomong soal masalah terus posesif gitu ya, Cik. Itu kan kalau dibiarin lama-lama jadi toxic relationship gitu ya. Nah, itu menurut Cik gimana? Terus kalau misal kita udah ngerti nih masuk di toxic relationship, mau lepas tapi masih sayang kayak gitu. Nah, itu gimana sih caranya biar lepas gitu? Iya, namanya cinta memang karena itu bilang perasaan ya. Cuman karena kamu cewek, tanya Cece cewek ya. Perasaan itu perlu sih, apalagi kita kan makhluk perasaan kalau perempuan ya. Tapi jangan sampai perasaan itu membuat kita itu tidak menjadi rasional ya dalam hidup ini. Irasional. Jadi iya maksudnya dengan perasaan kita yang berlebih itu membuat kita tidak bisa berpikir secara rasional. Kan konyol kita. Jadi sekalipun kita sangat cinta, tapi kalau kita tahu bahwa ini pasangan kita sudah toxic relationship itu, sudah ini dan itu, tak rasa ya why not untuk kita, maksudnya itu tidak baper dengan cinta yang terlalu buta sehingga kita tidak bisa bersikap berpikir secara rasional. Berpikir dengan jernih. Ya, menurut Cece itu sih. Soalnya banyak orang itu karena dipaksakan menyesalnya di kemudian hari nanti pastinya. Lebih baik kita harus berani cut dan move on. Sudah. Kalau kita sudah timbang-timbang, sudah dicoba berulang-ulang, sudah di treatment atau apapun, tetap tidak ada perubahan, ya sudah. Ngapain kita mau kembali terus ke dia? Kita harus punya prinsip bahwa hilang satu ini pasti aku menemukan yang lebih baik. Bukan hilang satu menemukan 1000 loh ya. Tapi hilang satu ini aku akan menemukan yang jauh lebih baik. Karena kita sudah belajar dari yang pertama ini. Seperti itu. Tapi itu enggak boleh dibuat alasan loh ya buat gonta-ganti pasangan loh ya. Gonta-ganti pacar. Kan sudah ini enggak jadi alasan. Makanya sebelum melangkah, orang dewasa itu kan mikirnya bukan satu langkah. Orang dewasa tuh mikirnya itu 5-10 langkah ke depan. Gitu. Coba kalau anak-anak enggak mikir, pengen aku sekarang gitu. Anak-anak kan gitu, pengen nangis sampai, pernah lihat di mall, nangis kenceng karena pengen mainan, itu anak-anak. Tapi orang dewasa enggak, kalau dia mau beli dia mikir dulu. Aku punya uang segini, aku beli ini enggak. Ini sih tak beli berguna apa enggak? Nanti aku kalau beli ini, sekalipun ini sudah berguna, nanti apakah kira-kira
Bisa bertahan lama atau apa. Pikirannya panjang gitu loh. Mau lakukan sesuatu, mau bertindak sesuatu, pikirannya panjang. Nah, bukan juga statement Kosem bilang seperti itu membuat kita tuh, ya ini memang kan alasan gonta-ganti pacar tuh ini loh, ya kan? Karena buat apa dipertahankan gitu kan? Sudah ini, bukan itu alasannya. Iya, itu sih lebih ke menjurus ke kalau itu sikapnya buruk, sikapnya menyakiti gitu ya. Mungkin kita perlu pertimbangkan ulang. Tapi kalau dibilang karena nggak cocok, itu sih biasa, semua orang nggak cocok. Pria kan dari planet Mars, wanita dari Venus katanya, ya kan. Pria selalu pakai logika, wanita selalu pakai perasaan. Nah, justru itu Tuhan temukan. Karena kalau pria ketemu sama pria, terus apa yang mau diubahkan? Nggak ada. Pria harus ketemu dengan wanita, untuk apa? Untuk melengkapi. Ada yang menolong pria untuk menemukan panggilannya. Wanita juga, sehebat-hebatnya wanita tetap bukan diambil dari debutan tanah, dari tulang rusuk pria. Sehebat-hebatnya wanita juga perlu kehadiran seorang pria. Nah ini jelas dua orang yang berbeda. Beda pemikiran, beda tipe, tapi dengan satu tujuan untuk to become one, untuk melengkapi satu dengan yang lain. Kalau ini melengkapi satu dengan yang lain, pasti apa yang nggak ada di Kosem, ada di Celani. Ada yang di Celani, yang nggak ada di Celani, adanya di Kosem. Dan ketika ini ditemukan, jadi luar biasa. Jadi seperti itu ya. Jadi harus move on ya? Move on. Nah. Kalau sampai menyakiti loh ya. Tapi kalau sedikit-sedikit move on, langsung kita move on, itu berarti nggak setia. Tipsnya aku, kan kita semua kayaknya pernah putus gitu ya. Nah, tips untuk move on. Kalau saya nggak bisa jawab, karena saya nggak pernah putus cinta. Cintanya hanya sekali. Waduh, ini Nah, ya sebelum sama Kosem sih Cece ada ini sih, maksudnya itu Cece punya pacar ya, yang Cece pikir yaitu sekali seumur hidup. Nah ini bakal maksudnya ya menikah, maksudnya ya sudah cinta mati lah kira-kira gitu. Lalu diintervensi sama Tuhan di tengah perjalanan itu bahwa ya nggak tahu intervensinya Tuhan tuh cuman putus aja gitu loh, maksudnya itu karena aku mau bawa kamu lebih gitu, mungkin waktunya belum tepat atau apa, Cece juga nggak tahu, cuman Cece belajar taat aja. Gimana? Sakitnya luar biasa dan susahnya juga luar biasa, karena putusnya bukan karena masalah, bukan karena apa, tapi karena ada intervensi ilahi gitu ya. Lalu gimana? Mungkin orang tanya itu intervensi Tuhan itu gimana? Tahu itu intervensi Tuhan. Waduh, ceritanya panjang. Kalau diceritain di sini ya, ceritanya panjang. Tapi Cece tahu tuh, itu tuh semua sungguh pekerjaan tangan Tuhan. Nah, singkat cerita akhirnya Cece taat, ya udah. Tapi enggak mudah sih. Cece waktu itu, aduh, move on-nya itu sulit sekali. Berapa tahun sih? Waduh, 4 hari pertama nangis setiap hari, sudah enggak bisa berhenti. Itu begitu putus itu. Sebenarnya Cece bisa sih kembali segala macam, cuman Cece tahu Cece lebih memilih Tuhan aja hari itu. Sampai akhirnya setelah itu lalu apa yang dilakukan ya harus menemukan panggilan, kan hidup bukan untuk pacaran gitu kan. Bukan cuma pacaran saja. Bukan hanya untuk jatuh cinta saja. Ada banyak hal yang harus kita bisa kerjain. Jadi arahkan mata kepada yang lainnya. Hari itu karena mau dipakai Tuhan ya udah, akhirnya Cece arahkan mata untuk ke sana. Arahkan hidup untuk ke sana. Jadi Cece lebih lagi di dalam Tuhan. Pokoknya arahkan ke situ. Sudah enggak mikir lagi. Makanya ketika Cece mulai jatuh hati, simpati ini sama Kosem, benar-benar Cece serahkan kepada Tuhan. Supaya benar enggak ini Tuhan, dari Tuhan gitu. Dan Tuhan yang menolong kita akhirnya. Kayak gitu. Jadi arahkan ke ini dong, ke visi yang lebih hidup supaya move on. Kalau enggak gitu, kalau itu kamu akan muter-muter terus kan gitu. Jadi mungkin dalam pekerjaan, arahkan ke pekerjaan atau arahkan ke pelayanan gitu. Supaya kamu bisa keluar dari itu semua. Kayak gitu. Dan percayalah satu hal, kalau diizinkan hari itu putus gitu ya, makanya bukan karena ganti-ganti pacar, pasti Tuhan punya yang lebih baik. Gitu, yang Tuhan sediakan. Lalu yang sering kejadian akhir-akhir ini kan kayak putus nih, terus si yang putus itu cari pelarian nih, cari pasangan baru misalnya, cari cowok baru atau cewek baru. Nah itu gimana? Saran saya ya, kalau orang sampai sudah dia jalin hubungan terus tiba-tiba merasa
kok banyak perbedaannya, terlalu tajam gitu atau apa segala macam. Ketika dia cut hubungan itu, jangan langsung keburu cari pasangan. Jangan-jangan itu pelarian dan pasti tidak akan menemukan yang terbaik. Lebih baik kayak Celani tadi itu. Putus itu bukan karena mau ganti, mau apa, enggak. Putus karena memang hari itu di momen itu ya, yang kalau dengar ceritanya Celani di waktu itu adalah karena memang Celani cari Tuhan. Dan Kosem ketemu sama Celani itu setelah sekian, kita nggak kenal duluan. Ketemunya di ladang misi justru. Jadi nggak ada hubungannya dengan putusnya Celani dengan Kosem itu nggak ada hubungan. Celani justru hari itu mengejar Tuhan. Celani full timer duluan, pelayanan duluan. Kosem masih kerja sekuler, selisih 2 bulan. Baru masuk Kosem di situ. Dan itu bukan masuk karena ada Celani, karena Kosem juga punya panggilan. Nah Tuhan itu jago. Menemukan orang yang sama-sama ketika dia mencari Tuhan, mengejar Tuhan, mengejar kebenaran. Tuhan akan juga carikan orang yang terbaik juga. Ditemukan di situ, di ladang misi. Jadi seperti itu sih. Kalau saya bilang, kalau ada orang sudah habis putus, terus mau cari lagi, jangan. Tenangkan hati dulu. Cari Tuhan, cari perkenanannya. Nanti pasti percaya, kalau memang itu waktunya kita, pasti kita dapat yang terbaik. Oke, ini akhir dari episode kita tentang cinta di Before 30 Discipleship. Karena itu jangan lupa kalau belum lihat tayangan-tayangan sebelumnya, segera lihat tayangan sebelumnya. Sampai jumpa lagi semuanya. God bless you. God bless you.